Halo semuanya, selamat datang di Kicau Channel. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah seru tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi pencuri kambuhan dan menteri istana yang licik. Pastikan untuk menonton sampai habis karena kisah ini penuh dengan pelajaran berharga dan kejutan menarik. Tapi jangan lupa, like, subscribe, dan share. Yuk, kita mulai ceritanya. Abu Nawas mendengar kabar tentang seorang pencuri yang sering beraksi di kota tempat tinggalnya. Pencuri ini sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, pencuri tersebut beraksi di rumah seorang saudagar kaya raya. Saat sedang menjarah barang-barang berharga, dia tertangkap basah oleh pemilik rumah. Saudagar itu langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri! Ada pencuri!" teriak saudagar kaya itu. Mendengar teriakan tersebut, warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka mengepung pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri terlihat tenang. Dia sama sekali tidak berusaha kabur, malah menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Beberapa orang bahkan hendak memukulinya, dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan pencuri tersebut. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul pencuri ini, apalagi melemparinya dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada warga. "Tapi dia sudah sering mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja kepalanya biar tidak meresahkan warga," timpal warga lainnya. Melihat emosi warga yang semakin memuncak, Tuan Menteri berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan, boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah, bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan alasan akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan, si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian si pencuri kembali beraksi dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolongnya. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja menerima hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah marah. Abu Nawas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar keributan di rumah Abu Nawas, warga-warga segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana.
sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian, ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo, silakan bila kalian merasa sok suci, bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan, jatuh tersungkur, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit luar biasa dan darah mengalir cukup banyak dari kepalanya. Siapa yang berani berbuat lancang melempar batu? Teriak Tuan Menteri penuh emosi. Karena takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. Kurang ajar kau, Abu Nawas. Kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Karena takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. Kurang ajar kau, Abu Nawas. Kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas pura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu, Abu Nawas, hardik Tuan Menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan 2 batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga karena perkataan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri memerintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang, mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Bagikan video ini jika kalian suka dan tulis di kolom komentar cerita mana yang ingin kalian dengar selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.